Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Sudah siap? Karena topik kali ini adalah disiplin positif. Setiap pagi, guru menyambut kedatangan siswa dan memeriksa kerapian mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab pada diri siswa. Guru juga saling bersalaman dengan rekan-rekannya. Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat hubungan dan kerjasama antar guru, menciptakan lingkungan yang harmonis. Guru piket mendampingi siswi yang sedang berhalangan sholat untuk berzikir. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan spiritual. Apa tuh? Assalamualaikum, Pak. Kegiatan di sekolah kami dimulai dengan sholat duha, diikuti kultum harian, dan membaca Al-Quran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memulai hari dengan keberkahan dan meningkatkan spiritualitas. Ladies and gentlemen, as we know, teenagers are the most important part of the growth of our country. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Bisa bedain mana yang salah dan benar. Setiap siswa diajarkan untuk menjaga kebersihan dengan meletakkan sepatu yang dipakai dan menyusun mukena di loker masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk kebiasaan disiplin dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan sekolah. Membaca Al-Quran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memulai hari dengan keberkahan dan meningkatkan spiritualitas. Siswa juga diajarkan bersedekah harian, melatih mereka gemar bersedekah sejak dini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama, agar mereka nantinya mengerti pentingnya berbagi kepada sesama. Jika mengajari anak untuk bersedekah sejak dini, maka saat dewasa, anak akan menjadi orang yang dermawan. Budaya bersalaman adalah salah satu pembiasaan yang selalu dijaga di sekolah untuk membentuk karakter dan menumbuhkan perilaku baik. Menyambut kedatangan guru dengan bersalaman sebagai bentuk rasa hormat dan keakraban. Siswa secara bergiliran melaksanakan piket kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih tanggung jawab dan kerjasama, serta membangun rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah. Setiap hari Senin, kami mengikuti upacara bendera. Tujuan diadakan upacara bendera selain sebagai tolak ukur pengamalan Pancasila dan nasionalisme warga negaranya, juga sebagai sarana pembentukan karakter, mendidik dan menumbuhkan kedisiplinan pada siswa melalui persiapan barisan, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Setiap hari Jumat, seluruh guru dan karyawan beserta seluruh siswa
mengikuti zikir berjamaah dan tausiah di masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ikatan spiritual dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai positif dalam kehidupan. Dengan membudayakan zikir dan ceramah, siswa tidak hanya mendapatkan manfaat spiritual, tetapi juga pengembangan karakter, pengetahuan, dan keterampilan sosial yang akan berguna dalam kehidupan mereka. Ini membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang kuat. Bismillah, si Bais sama si Jafir. Hari ini telat lagi kah? Iya, Pak. Coba kamu katakan kenapa alasannya, kenapa telat? Apa alasannya? Si Bais dulu. Ya telat gara-gara telat bangun, Pak. Tadi bangun jam 6.45, Pak. Jam 6.45 telat baru bangun. Nggak mandi kamu nih? Mandi, Pak. Mandi ya. Siapa ngantar ke sekolah? Ya, Pak, naik sepeda. Naik sepeda. Oh, rumah kamu di dekat sini ya? Kan rumah paling dekat. Telat. Jam berapa tidur malam? Jam 10, jam setengah 11. Setengah? Setengah 11. Setengah 11. Apa kegiatan sebelum tidur jam segitu? Nyiapin buku, bantuin beres-beres rumah, habis itu main game. Main game sampai jam 11. Jam setengah 11. Setengah 11. Mama kasih waktu atau kamu curi-curi waktu? Curi dikit. Oke, Bais, sepengetahuan kamu dari beberapa kali telat, kamu kan sudah paham aturan di sekolah, keyakinan di sekolah. Apa kira-kira hukuman yang selalu atau sanksi, bukan hukuman ya, sanksi yang diberikan sekolah sebagai keyakinan kita bersama atau peraturan sekolah bersama yang harus kamu lakukan, yang harus kamu jalani? Berzikir, Pak. Zikir. Berapa kali zikir? Kadang 5 kali. Kira-kira apa? Zikir jama'i yang biasa di tempat masjid. Ya, Oke, baik. Kalau si Jabir untuk meminta bangun telat, alasannya kenapa bangun telat? karena tidurnya Lambat. Ya. Tidurnya lambat. Tidur lambat sebabnya apa? Memakai baju, Pak. Main game juga. Apa nikmatnya main game? Seru, Pak. Seru. Menghibur diri. Biasa game apa yang dimainnya? Begitu. Enggak game judi online ya? Enggak, Pak. Enggak. Oke, si Jafir. Nah, sepengetahuan kamu juga sebagai keyakinan kita di sekolah, aturan di sekolah, apa yang harus kamu lakukan? Zikir jamaah itu. Zikir jamaah juga. Berapa kali? 5 kali bisa, Pak. 5 kali biasanya. Berat enggak? Lumayan berat, Pak. Lumayan berat. Nah, sekarang kayak menurut kalian berdua nih, apa kiat-kiat supaya kalian ke depannya nggak telat-telat terus? Dari Bais, gimana caranya kamu memberikan solusi terhadap diri kamu sendiri supaya ke depannya enggak telat? Tidurnya harus tepat waktu. Pertama, tidurnya tepat waktu. Kedua, Tidur bangunnya harus cepat, Pak. bangunnya harus cepat. Antisipasi kamu supaya bangun cepat itu seperti apa? Tidak boleh telat tidur. Nggak boleh telat tidur. Satu lagi, Kalau dari bangunnya langsung bangun. ada nggak jam alarm di rumah? Ada, Pak. Ada. Hidupin nggak? Enggak hidupin kan, Pak. Ngehidupin. Nah, sekarang nanti ke depannya itu saya menjadi salah satu alternatif supaya kamu itu bisa terkaget untuk bangun pagi. Jangan-jangan nggak subuh. Subuh. Ya. Oke. Jam berapapun telatnya bangun, sholat subuh tetap dilakukan. Jafir, apa kira-kira kamu kiatnya supaya ke depannya kamu nggak telat? Pasang alarm, Pak. Pasang satu, terus yang kedua, Mau tidurnya lebih cepat lagi. tidur lebih cepat. Novi sehat? Sehat, Pak. Novi tahu nggak kenapa Bapak ambil di ruangan ini? Tahu, Pak. Tapi saya kesel, Pak. Masa saya dituduh ngambil uang Luffy, Pak? Padahal saya nggak ada ngambil uang Luffy, Pak. Oh begitu. Ya pasti kamu kesal dan emosi. Bapak juga akan kesal dan emosi jika Bapak dituduh seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya dorong lah Luffy, Pak. Saya maki dia depan teman-teman. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya kan? Iyalah Pak, masa saya diam saja Pak, saya dituduh. Saya pasti membela diri lah Pak. Oh ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu kan juga penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih daripada itu. Kamu hanya mendorong dan maki-maki Luffy. Iya, untung saya masih bersabar Pak. Saya hanya maki dan dorong Luffy saja Pak. Padahal saya sudah emosi loh Pak. Oh, ya pastinya kamu bisa melakukan lebih dari itu. Tapi kamu tetap memilih menahan diri. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih daripada itu kan? Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang maki-maki di kelas, tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Enggak lah Pak, capek Pak saya jadi pemarah. Jadi, kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya menghargai teman Pak, tapi karena saya emosi, jadinya saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai teman itu sangat penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, Bapak setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Saya akan menjadi orang yang sabar Pak. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedialah Pak. Kalau kamu sudah bersedia memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa, Luffy? Saya akan menjadi orang yang sabar mungkin ya Pak. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Senang dan nyaman Pak, bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan sama-sama bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Pak, terima kasih. Dari berbagai kegiatan ini, kami belajar banyak tentang disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai positif. Mari bersama-sama membangun disiplin positif untuk masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.